Halo Sobat Bang Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama pengacara santuy, bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Baik, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang gugatan perceraian dengan alasan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang bertanya seperti ini, Bang, apakah kalau misalkan seorang istri yang menggugat cerai dengan alasan KDRT atau suaminya melakukan KDRT kepada istrinya ini, apakah nanti di dalam persidangan harus dibuktikan adanya KDRT tersebut, Bang? Di dalam perkara gugatan perceraian yang alasannya karena pihak istri mendapatkan perlakuan kasar, mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik atau bahasa hukumnya itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa untuk mengajukan gugatan perceraian. Ketika misalkan istri mendapatkan perlakuan kasar secara fisik, kekerasan fisik, apakah ditampar, dipukul, dijenggut, dan lain sebagainya yang mengakibatkan luka, atau misalkan mengakibatkan cedera, atau bahkan cacat, atau mungkin mengancam keselamatan atau jiwa si istri tersebut, maka hukum dan undang-undang memperbolehkan pihak istri menggugat cerai kepada suaminya. Itu bisa. Namun tentunya teman-teman, ketika proses persidangan berlangsung, ketika proses persidangan berjalan, tentu apa yang menjadi alasan seorang istri menggugat suaminya cerai karena alasan KDRT itu memang harus dibuktikan. Jadi di dalam persidangan itu penggugat yang mendalilkan suatu peristiwa hukum, suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugatnya, maka si penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, harus membuktikan alasan gugatannya. Di dalam perkara gugatan cerai dengan alasan KDRT, tentu ada beberapa bukti yang bisa diajukan di persidangan. Di antaranya yang pertama adalah bukti visum. Nah, ini tentu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, misalkan rumah sakit yang memeriksa si pihak istri tadi, di mana saja lukanya, seberapa parah lukanya, itu biasanya termuat di dalam hasil visum. Jadi bukti yang pertama yang bisa diajukan di persidangan yaitu bukti visum. Kemudian kalau misalkan tidak sempat melakukan visum, bisa dicari bukti yang lain. Misalkan bukti visual, yaitu misalkan hasil foto ataupun video, itu bisa juga dijadikan sebagai bukti untuk diajukan di persidangan. Kemudian kalau misalkan fotonya nggak ada, kemudian videonya nggak ada, visumnya juga nggak sempat visum, apa yang dapat diajukan oleh si istri tadi? Maka bisa diperkuat dengan keterangan saksi. Nah, saksi yang keterangannya kuat tentu adalah saksi yang melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung di mana suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Namun tentunya tindakan KDRT ini jarang disaksikan secara langsung oleh pihak orang lain, misalkan oleh tetangga, kecuali misalkan mendengarkan teriakan meminta tolong dan lain sebagainya. Namun biasanya tindakan KDRT ini dilakukan di ruang privasi, di ruang privat, yaitu di rumah atau misalkan di kamar yang jarang sekali orang melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung. Nah, bisa ditelusuri apakah ada orang rumah yang tinggal di situ. Misalkan orang tuanya kah, atau misalkan anak. Nah, bagaimana kalau anak? Bisa nggak dijadikan sebagai saksi di persidangan? Tentu kalau dalam perkara perceraian, gugatan perceraian, anak bisa saja dijadikan sebagai saksi dalam perkara perceraian orang tuanya. Kalau sudah berusia kurang lebih 18 tahun ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, khususnya bagi pemirsa YouTube yang sedang mencari informasi terkait dengan permasalahan ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.